Pemirsa, Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip hari ini memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri. Dalam pemeriksaan ini Arsin dijadwalkan menjalani pemeriksaan sejak pukul 10 pagi tadi, namun baru datang 3 jam setelahnya, yakni jam 1 siang tadi. Ya, seperti yang kita saksikan ini pemirsa, Kepala Desa Kohot Arsin ditemani 4 orang tim kuasa hukumnya. Tapi tidak ada satu kata pun yang diucapkan Arsin ya. Ia mengenakan masker dan topi saat hendak memasuki gedung Bareskrim Polri. Pemeriksaan hari ini, Pak. Pernyataan disampaikan oleh kuasa hukumnya yang diungkapkan bahwa kedatangan Arsin adalah bentuk sikap kooperatif terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Pemeriksaan Arsin hari ini pemirsa merupakan pemeriksaan perdana ya setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemalsuan dokumen SHGB Pagar Laut Tangerang, Banten. Arsin datang sendiri padahal pemanggilan dilakukan kepada seluruh tersangka. Terkait kasus ini penyidik Bareskrim Polri menegaskan pengembangan kasus pemalsuan dokumen SHGB dan SHM Pagar Laut Tangerang masih terus dilakukan. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan adanya tersangka lain pemirsa. Gimana, Pak? Pemeriksaan hari ini, Pak. Pak, mewakili aja ya. Iya, Pak. Bahwa hari ini kami hadir di sini menunjukkan kooperatif ya. Berarti kooperatif, kita ikuti aturan yang mekanisme yang ada. Saya kira cukup ya. Ya, izinkan kami. Proses hukum terhadap kasus pagar laut ilegal terus berjalan. Sebelumnya Bareskrim Polri menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus pagar laut Tangerang, salah satunya Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip. Polemik pagar laut Tangerang memasuki babak baru usai Bareskrim Polri menetapkan Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip sebagai tersangka kasus pemalsuan dokumen sertifikat HGB dan SHM Pagar Laut Tangerang, Banten. Selain Kades Kohot, polisi juga menetapkan 3 orang lainnya, termasuk Sekdes Kohot. Penetapan 4 tersangka kasus pemalsuan dokumen sertifikat pagar laut disambut baik warga setempat. Pasalnya, penetapan ini dianggap mewakili rasa sakit hati warga Kohot akibat ulah tersangka yang merugikan nelayan dan masyarakat pesisir. Sebelum ditetapkan menjadi tersangka, Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip muncul ke publik bersama kuasa hukumnya pada Jumat 14 Februari 2025. Dalam pernyataannya, Arsin meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi akibat kasus pagar laut dan sertifikat laut di Kabupaten Tangerang, Banten. Ia juga mengakui kesalahan dalam kinerjanya sebagai kepala desa, serta menyebut dirinya sebagai korban dari pihak lain. Oleh karenanya, pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati, saya ingin menyampaikan permohonan maaf saya yang terdalam khusus kepada warga Desa Kohot dan serta seluruh warga negara Indonesia yang ikut serta mengamati penginvestasi dari kegaduhan yang ada. Dalam kesempatan ini ingin saya sampaikan bahwa saya juga adalah korban dari perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain. Tentunya ini terjadi akibat dari kekurangan pengetahuan dan tidak hati-hatian yang saya dapat lakukan pelayanan publik di Desa Kohot. Evaluasi akan dilakukan agar hal-hal buruk dalam pelayanan masyarakat Desa Kohot di kemudian hari tidak terulang lagi. Terkait kasus ini, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono melalui staf khususnya Herzaki Mahendra menyebut ada dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan sertifikat pagar laut di Tangerang. Menko AHY mendorong agar dilakukan investigasi dan hasilnya disampaikan pada publik.
Sementara itu, mantan Menko Polhukam sekaligus pakar hukum tata negara Mahfud MD meminta para menteri yang terseret perkara pagar laut di Tangerang, Banten tidak takut untuk mengungkap dalang di balik kasus ini. Menurut Mahfud, pihak yang bertanggung jawab secara pidana adalah pejabat yang menerima delegasi wewenang menerbitkan sertifikat pagar laut. Kamis 13 Februari 2025, TNI Angkatan Laut bersama nelayan telah menyelesaikan pembongkaran pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Total 30,16 km pagar laut berhasil dibongkar seluruhnya dalam waktu 11 hari. Lebih dari target, yaitu 10 hari. Hal ini tak lepas dari kendala cuaca buruk seperti hujan lebat, ombak tinggi, dan kedangkalan laut. Tim Liputan, iNews melaporkan.